Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai accounting for leases. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Naswa Nabika dengan NPM 103, kemudian ada saya, Salsabila Aisyah Widianto Putri dengan NPM 179, kemudian ada Davina Zara dengan NPM 180, kemudian ada Atia Gina dengan NPM 305. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian dari leasing sendiri. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian leasing atau sewa guna usaha. Leasing adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu lessor sebagai pemilik aset dan lessee sebagai pihak penyewa. Melalui perjanjian ini, lessee memperoleh hak untuk menggunakan suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan melakukan pembayaran sewa secara berkala. Dalam dunia bisnis modern, leasing telah menjadi salah satu cara pembiayaan yang paling populer karena memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset tanpa harus membelinya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Aristoteles, kekayaan tidak terletak pada kepemilikan tetapi pada penggunaannya. Itulah mengapa banyak perusahaan besar seperti British Airways dan Marks and Spencer lebih memilih untuk menyewa aset karena leasing dianggap lebih efisien, fleksibel, dan juga membantu perusahaan untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis-jenis aset yang biasanya disewakan. Hampir semua jenis aset itu bisa dijadikan objek leasing, mulai dari peralatan teknologi, alat transportasi, hingga bangunan dan fasilitas. Sebagai contoh ada Carrefour yang menyewa toko dan pusat pembelanjaan. Kemudian ada Marks and Spencer menyewa gudang serta toko retailnya. Kemudian ada McDonald's menyewa lahan tempat restorannya berdiri. Kemudian ada Diageo menyewa pabrik serta fasilitas produk di berbagai negara. Dari data yang ada, sektor leasing terbesar berada pada peralatan teknologi informasi, transportasi, dan juga konstruksi. Kemudian hal ini tuh menunjukkan bahwa leasing sudah menjadi bagian penting dari strategi bisnis global. Sekarang mari kita bahas keuntungan leasing dari sisi lessee atau pihak penyewa. Yang pertama itu pembiayaan itu 100% dengan bunga tetap. Artinya perusahaan itu bisa mendapatkan aset tanpa harus membayar uang muka dan tidak perlu khawatir dengan kenaikan suku bunga. Yang kedua itu ada perlindungan terhadap keusangan. Resiko ketika aset itu menjadi usang atau ketinggalan teknologi ditanggung oleh pihak lessor. Yang ketiga itu ada fleksibilitas. Perjanjian leasing bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, baik dari segi waktu, besarnya pembayaran, maupun opsi perpanjangan. Dan yang keempat yaitu biaya pembiayaan lebih rendah. Perusahaan kecil atau yang sedang berkembang bisa memanfaatkan keuntungan pajak yang dimiliki oleh lessor sehingga biaya sewanya itu bisa menjadi lebih murah. Secara keseluruhan, leasing itu membantu perusahaan untuk menghemat kas, tetap fleksibel, dan juga memperoleh aset tanpa beban kepemilikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pihak-pihak penyedia leasing atau lessor, serta keuntungan yang mereka dapatkan. Ada 3 jenis perusahaan leasing utama. Yang pertama, itu ada bank yang menguasai sekitar 43 pasar karena memiliki sumber dana yang besar dengan biaya yang rendah. Yang kedua, itu ada captive leasing companies, yaitu anak perusahaan dari produsen yang menyediakan layanan leasing untuk mendukung penjualan produk induknya. Contohnya itu ada BMW Financial Service dan IBM Global Financing. Dan yang ketiga yaitu ada perusahaan independen seperti AirCap yang menawarkan kontrak leasing inovatif bagi perusahaan lain. Bagi pihak lessor, leasing juga menguntungkan karena memberikan margin bunga yang tinggi, meningkatkan penjualan produk, serta memberikan keuntungan pajak dan nilai residu dari aset yang disewakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa leasing adalah sistem yang saling menguntungkan bagi kedua
belah pihak bagi penyewa maupun pemilik aset. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pihak-pihak penyedia leasing atau lessor, serta keuntungan yang mereka dapatkan. Ada 3 jenis perusahaan leasing utama. Yang pertama, itu ada bank, yang menguasai sekitar 43 pasar karena memiliki sumber dana yang besar dengan biaya yang rendah. Yang kedua, itu ada captive leasing companies, yaitu anak perusahaan dari produsen yang menyediakan layanan leasing untuk mendukung penjualan produk induknya. Contohnya itu ada BMW Financial Service dan IBM Global Financing. Dan yang ketiga yaitu ada perusahaan independen seperti AirCap yang menawarkan kontrak leasing inovatif bagi perusahaan lain. Bagi pihak lessor, leasing juga menguntungkan karena memberikan margin bunga yang tinggi, meningkatkan penjualan produk, serta memberikan keuntungan pajak dan nilai residu dari aset yang disewakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa leasing adalah sistem yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, bagi penyewa maupun pemilik aset. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lease by lease. Nah, pengertiannya yaitu lease adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset tertentu selama periode tertentu dengan imbalan pembayaran. Penyewa wajib mengakui aset, hak penggunaan atau right of use aset, dan kewajiban lease atau lease liability sebagai representasi hak dan kewajiban tersebut dalam neraca. Jadi selanjutnya di sini ada ignial recognition step, yaitu yang pertama yaitu tanggal memulai lease itu tanggal saat penyewaan memperoleh kendali atas aset penyewaan. Lalu yang kedua ada pengukuran lease liability, itu dihitung sebagai nilai kini dari pembayaran lease yang belum dibayar, didiskontokan menggunakan suku bunga implicit lease atau suku bunga peminjaman incremental penyewa jika suku bunga implisit tidak diketahui. Lalu yang ketiga ada kontrak non cancelable, itu lease harus tidak dapat dibatalkan selama masa lease untuk pengakuan. Itu yang selanjutnya yaitu ada key instrument component. Itu yang pertama ada lease term, itu periode lease yang tidak dapat dibatalkan termasuk periode opsional, perpanjangan atau perhentian jika penyewa cukup yakin akan perpanjangan atau tidak menghentikan lease. Lalu yang kedua ada lease payment, itu meliputi pembayaran tetap, beberapa pembayaran variabel tertentu, jumlah yang diharapkan dibayar atas jaminan nilai residu, serta harga opsi pembelian jika penyewa cukup yakin menggunakan opsi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu discount rate, itu suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan pembayaran lease di masa depan menjadi masa kini. Lalu yang terakhir yaitu ada Centennial Journal Entry by Lease, itu jurnal pengakuan awal oleh lease pada saat lease penyewa itu mencatat yang pertama itu debit aset hak penggunaan, itu diukur sebesar kewajiban lease ditambah biaya awal langsung, biaya di muka, dan biaya restorasi jika ada. Lalu yang kedua yaitu kredit kewajiban lease, itu nilai kini pembayaran lease. Present value of lease payment atau PVLP, lease yang dimana lease wajib mengakui right of use aset atau raw dan lease liability pada awal kontrak. Nah, untuk cara mengetahui itu ada rumus seperti itu, dengan PV sama dengan sigma lease per dibagi 1 ditambah I pangkat N. Nah, untuk I-nya sendiri itu merupakan tingkat bunga implisit atau incremental borrowing rate. Terus untuk N-nya yaitu jumlah periodenya. Nah, disebut sebagai perhitungan itu disebut sebagai present value of minimum lease payment. Nilai inilah yang nantinya dicatat pada awal sewa untuk lease liability dan raw asset.
Selanjutnya kita akan membahas tentang amortisasi lease liability dan metode suku bunga efektif, yang dimana setiap pembayaran sewa terdiri dari yang pertama ada interest expense. Nah, untuk interest expense ini sendiri itu tahunya dari saldo liabilitas dikalikan tingkat bunga, dan yang kedua itu ada reduction of liability, yang dimana diketahui dengan pembayaran sewa dikurangi beban bunga. Raw asset diamortisasikan secara garis lurus sepanjang masa sewa atau umur aset. Di sini kita akan membahas tentang contoh kasusnya, yaitu misal lease menyewa alat selama 4 tahun dengan hal-hal yang diketahui, yaitu pembayaran sewa sebanyak $20.000 per tahunnya, terus tingkat bunganya 10%, dan tidak ada residual value, serta pembayaran dilakukan di akhir tahun dengan rumus sebagai berikut, dan menemukan lease liability-nya yaitu $63.400. Nah, selanjutnya untuk penjurnalannya yaitu right of use asset di sisi debit sejumlah 63.400 dan lease liability di sisi kredit sejumlah 63.400. Kemudian kita di sini membuat tabel amortisasinya sebagai berikut, dan dari tabel amortisasi ini kita dapat menemukan angka-angka untuk penjurnalan pembayaran bunga di tahun ke-1 dengan jurnal sebagai berikut, yaitu interest expense di sisi debit sejumlah 6.340 dan lease liability sejumlah 13.660 di sisi debit, serta cash sejumlah 20.000 di sisi kredit. Kemudian juga ada amortisasi raw asset straight line-nya dengan perhitungan yaitu 63.400 nya itu dibagi 4, yaitu 4 tahun sejumlah 15.850 per tahunnya, dengan jurnal amortization expense di sisi debit sejumlah 15.850 dan accumulated amortization sejumlah 15.850 di sisi kredit. Baik, selanjutnya ada fitur khusus, namun sebelumnya perkenalkan nama saya Nasmamika Salsabila dengan NP Mahir 103. Nilai residu atau residual value adalah nilai estimasi aset pada akhir masa sewa, yaitu jumlah yang diharapkan masih bisa direalisasikan, misalnya melalui penjualan atau penggunaan lebih lanjut ketika masa sewa berakhir. Nah, jika pada kenyataannya nilai wajar aktual aset lebih rendah dari nilai residu yang dijamin, penyewa harus menanggung selisihnya sebagai kerugian atau residual value loss. Yang kedua ada bargain purchase option, memungkinkan penyewa atau lessee untuk membeli aset sewaan dengan harga di masa depan yang secara substansial lebih rendah daripada nilai wajar aset tersebut pada saat itu. Nah, kesimpulannya, residual value loss adalah kerugian yang timbul karena penurunan nilai aset di akhir sewa, sedangkan bargain purchase option adalah keuntungan bagi penyewa karena bisa membeli aset di bawah harga pasar. Baik, selanjutnya ada 2 jenis sewa. IASB memberikan pengecualian terhadap kewajiban kapitalisasi semua sewa untuk 2 jenis sewa, yaitu yang pertama ada sewa atas aset dengan nilai rendah atau low value leases, dan sewa jangka pendek atau short term lease dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Yang pertama ada sewa bernilai rendah atau low value lease, sewa atas aset yang nilai wajarnya relatif kecil, biasanya kurang dari 5.000 saat baru. Penyewa tidak perlu mencatat aset, hak, guna dan liabilitas sewa, tetapi cukup mengakui beban sewa secara langsung setiap periode. Contoh aset bernilai rendah antara lain yaitu komputer desktop dan laptop, perabotan kantor kecil, telepon, dan peralatan kecil lainnya dengan nilai rendah. Yang kedua ada sewa jangka pendek, yaitu sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Nah, penyewa juga boleh memilih untuk membebankan pembayaran sewa langsung sebagai beban tanpa mencatat aset dan liabilitas sewa. Beberapa penjajian sewa dapat mencakup opsi perpanjangan sewa atau renewal option, atau opsi penggantian sewa lebih awal atau termination option sebelum tanggal berakhirnya kontrak secara formal.
Baik, selanjutnya ada dampak terhadap laporan keuangan. Di bawah IFRS 16, transaksi sewa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang pertama ada biaya bunga atau interest expense, diakui atas liabilitas sewa menggunakan metode suku bunga efektif. Artinya pada tahun per tahun awal masa sewa, porsi bunga lebih besar sehingga total beban sewa lebih tinggi di awal dan menurun seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada beban depresiasi atau depreciation expense dicatat atas aset hak guna atau right of use asset dengan metode garis lurus atau straight line method. Hal ini menghasilkan beban depresiasi yang tetap setiap tahunnya. Jika kedua komponen tersebut digabungkan, maka total beban sewa, bunga, dan depresiasi cenderung lebih besar di awal dan lebih kecil di akhir masa sewa. Pola ini disebut front-loaded expense pattern, yaitu pola beban yang tidak merata sepanjang periode sewa. Baik, selanjutnya ada perbandingan IAS 17 dan IFRS 16. Standar lama IAS 17 membedakan antara operating lease dan financial lease. Dalam operating lease, penyewa hanya mencatat beban sewa secara berkala, tanpa mengakui aset dan liabilitas di neraca. Sedangkan standar baru IFRS 16 mewajibkan hampir semua sewa untuk dikapitalisasi, sehingga penyewa harus mengakui aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa atau lease liability sejak awal masa sewa. Akibatnya pola beban berubah total, yaitu total beban atau bunga plus depresiasi lebih besar di awal masa sewa dan menurun di akhir atau front loaded. Selain itu, EBITDA meningkat karena beban sewa tidak lagi diakui langsung, dan neraca menunjukkan peningkatan aset dan liabilitas secara signifikan. Jadi intinya yaitu IFRS 16 membuat pelaporan keuangan lebih transparan, tetapi juga meningkatkan total aset, liabilitas, dan mengubah pola pengakuan beban sewa.